dimaksud dengan pendidik? Kata pendidik berasal dari kata didik yang berarti memelihara dan memberi latihan, ajaran, tuntunan, pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Kemudian kata didik ditambah awalan menjadi kata pendidik berarti orang yang mendidik. Tugas pendidik dalam pandangan Islam secara umum ialah mendidik, yaitu mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi psikomotorik, kognitif, maupun potensi efektif. Potensi itu harus dikembangkan secara seimbang sampai ke tingkat setinggi mungkin. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39 Ayat 2, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Strategi diartikan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan jangka panjang berorientasi ke masa depan. Strategi perkembangan melalui action research terdiri dari intervensi dilakukan oleh pelaku dan organisasi sehingga dapat melihat. Yang kedua, objektif, yaitu setiap persoalan organisasi, cara-cara pengaruh pemimpinan organisasi. Yang ketiga, pengumpulan data untuk memberikan diagnosa dari kekurangan yang terjadi pada organisasi pendidikan dengan menggunakan dua cara, yaitu wawancara dan survei. Yang keempat, maksud organisasi, yaitu berkegiatan menginterpretasikan informasi yang terkumpul serta memberikan umpan balik. Umpan balik data yang disuski yaitu untuk mengidentifikasi strategi yang alternatif sehingga seandainya terdapat kekurangan dapat segera diperbaiki. Strategi action intervention pada tahap ini diintegrasikan sebagai teknik pengembangan yang telah teruji, seperti laboratorium training, sensitive training, team building. Strategi yang berkonduksi bagi pengembangan profesi pendidikan, yaitu menjadi dua bagian. Yang pertama adalah strategi perubahan paradigma. Strategi ini dimulai dengan mengubah paradigma birokrasi agar menjadi berbagai institusi yang berorientasi pelayanan. Strategi paradigma dapat dilakukan melalui pembinaan guna penumbuhan penyadaran akan peran dan fungsi birokrasi dalam konteks pelayanan masyarakat. Dan yang kedua adalah strategi debirokratisasi. Strategi ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkatan struktur di birokrasi yang dapat menghambat pada pengembangan diri pendidik. Pelaksanaan strategi pengembangan dalam ranah pendidikan melalui pendidikan dan pelatihan. Adapun jenis-jenis pendidikan dan pelatihan bagi guru yaitu 1. In-house training, pelatihan yang dilakukan secara internal di sekolah atau di tempat lain yang telah ditetapkan. 2. Program magang, pelatihan yang dilaksanakan di instansi, industri, dan institusi yang relevan. 3. Kementerian Sekolah, pelatihan yang dilaksanakan dengan bekerja sama dengan institusi pemerintahan atau swasta dalam keahlian tertentu. 4. Belajar jarak jauh, pelatihan yang dilakukan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta dalam satu tempat tertentu. 5. Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Yang keenam, hal-hal yang dikembangkan terhadap tenaga pendidik dan kependidikan.
Pengembangan bagi tenaga pendidik dan kependidikan diharapkan mampu menjawab segala persoalan yang berhubungan dengan keprofesionalan tenaga pendidik dan kependidikan di Indonesia. Pelatihan meningkatkan kompetensi guru dalam beberapa kemampuan seperti melakukan penelitian tindakan kelas, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dan sebagainya. Dalam sistem pendidikan, dapat kita lihat pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Input. Diawali pada rekrumen tenaga pendidik dan kependidikan. Sebelum merencanakan perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah inventarisasi ketenagaan. Langkah selanjutnya dilakukan perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan kebutuhan. Kata rekrut berasal dari bahasa Inggris, yaitu recruit, yang berarti menambah baru, mengerahkan dan memperkuat. Perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan dapat dilakukan melalui tes lisan maupun tulisan, ataupun dengan interview atau wawancara. 2. Proses pengembangan dan pembinaan pendidik dan tenaga pendidikan. Pembinaan adalah sebuah program untuk membina sumber daya manusia, baik administrasi maupun edukatif di lingkungan lembaga pendidikan. Salah satu bentuk program pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan adalah melalui program pelatihan dan pendidikan. Tujuan latihan dan pendidikan adalah untuk menambah pengetahuan, keterampilan personil untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan serta membuka peluang jenjang karir. 3. Output. Setelah melalui perekrutan dan proses pengembangan diharapkan akan menghasilkan output sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini, objeknya adalah siswa, seperti lulusan yang cerdas secara IQ, EQ, dan SQ.